Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika Messi. Nah, kita masuk ke operation of functions. Gaya bahasa Inggris gitu ya kan. Nah, kita masuk fungsi aljabar fungsi ya. Ini biasanya di kelas 11 SMA ya. Yuk, kita kerjakan yuk. Nomor 1, diketahui f dan g itu suatu fungsi ya. Fx itu sama dengan 2x plus 3. Nah, g-nya sama dengan x dikurang 2 gitu kan. Nah, yang ditanya f plus g x gitu kan. F plus g nilai x-nya itu 3 gitu. Yang c f minus g x gitu kan. Nah, sekarang kita buat penyelesaian. Oke. Yang a f nggak kelihatan ya. Nah, kita turunin. F plus g x gitu kan. Nah, ini sama dengan penjumlahan ya. Fx plus gx. Nah, gitu dia. Nah, kalau sudah begini kita masukin fx-nya tadi berapa? 2x plus 3. Oke, ditambah gx-nya berapa? X dikurang 2. Nah, mudah kan teman-teman? Memang kelihatannya agak itu ya waktu soal begini ya. Dulu juga saya begitu ya. Waktu sekolah, waduh, soalnya begitu. Pada saat guru jelasin gitu kan penyelesaiannya lah gampang gitu. Intinya mau aja belajar ya. Nah, kalau udah begini, mana nih yang sama? 2x dengan x. Nah, jumlahin dong. Dia kan tandanya sama-sama positif ya. 2x tambah x sama dengan x ini kan sama dengan 1 ya, cuman kalau 1 tidak perlu ditulis. Oke, 2x plus x sama dengan 2 tambah 1 berapa? 3x. Ya, pinter. Nah, ini yang enggak ada variabel. Plus 3 minus 2. Jadi 3 dikurang 2 berapa tuh? 1. Udah ketemu. Ketemu dia yang A. Semudah itu ya, Kak. Iya, mudah banget ya. Intinya mau belajar. Nah, pada saat diterangkan dilihat gitu. Nah, yang B yuk kita kerjain cepet ngerjainnya. Yang B apa? F plus G. Oke, F plus G. Nah, nilai X-nya diganti dengan 3. Nah, sama seperti video saya sebelumnya yang untuk mencari nilai fungsi ya. Nah, di sini X-nya sudah diketahuin gitu. Nah, sekarang F plus G-nya mana tadi? Nah, ini yang A. Yang A kan sudah ketemu. Jadi kita nggak perlu lagi masukin Fx, Gx. Udah langsung aja. Kan udah ketemu ini hasilnya. 3x minus 1. Nah, 3 dalam kurung 3. Kok dalam kurung sih, Kak? Iya, kan ini dia dalam kurung ya. Artinya dikali ya. Minus 1. Oke. Nah, dikali 3 dikali 3. Kalau dalam kurung kali kan 9. Lah, ini ntar dulu. Ini harusnya positif ya. 3 minus 2. Salah. 3 dikurang 2 kan 1 ya. Kenapa saya buat minus ya? Padahal saya bilangnya 1 tadi ya. Plus 1-nya ini plus 1 gaya. Ini juga plus 1. Nah, oke, 9 tambah 1 sama dengan 10. Udah ketemu dia. Nah, sekarang yang C. Yang C apa itu pengurangannya? Kita buat di sampingnya aja ya. Oke, C. F kurang G X. Oke, sama dengan F dan G itu adalah suatu fungsi ya. Nah, berarti dia F X dikurang G X. Oke, nah kita masukin lagi. Fx-nya berapa? 2x plus 3. Nah, kalau dikurang nih ya, diperhatiin ya teman-teman. Nah, kalau dia dikurang, kita buat dalam kurung ya. Kok dalam kurung sih, Kak? Karena x-nya dia tuh di gx ini x ini kan dia tandanya positif. Kalau positif kan nggak perlu ditulis kan, nggak pernah kan ditulis. Jadi dia double gitu, double itunya tandanya. Jadi kita mau buat 1 gitu. Nah, biasanya ya kalau di pengurangan rata-rata itu pasti dia umumnya itu pakai kurung. Nah gini sekarang ini 2x nya kita turunin dulu. 2x
plus 3 kan. Nah, X-nya ini tadi kan positif kan? Memang positif dia kan? Nggak ditulis berarti dia positif. Nah, kita kalikan minus dengan positif, hasilnya minus ya, pinter. Nah, yang duanya juga ikut, minus dengan minus dikali minus hasilnya positif, berarti dia plus 2 gitu dia ya. Udah paham ya teman-teman? Nah, saya ulang ya. Nah, kalau aljabar fungsi ini pada saat pengurangan ya, dia di sininya itu di dalam kurung, taruh dalam kurung. Karena dia double tanda gitu. Kita mau buat satu gitu. Nanti kan kalau kita buat dalam kurung begini nggak kita buat satu, jadi artinya nanti dikali gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau pengurangan itu rata-rata buat dalam kurung. Jadi kita selesaikan dulu tandanya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai nah kita kerjakan, kita cari hasilnya. Mana yang sama? 2x dengan x. Oke, 2 dikurang 1. Nah, di sini kan sebenarnya ada angka 1 ya. 2 dikurang 1 sama dengan x ya, pinter, x. Nah, yang 3 dengan 2 plus dengan plus udah ditambah aja kan, plus 5, 3 tambah 2 5. Nah, sudah ketemu. Nah, mudah kan teman-teman? Makanya saya bilang asal mau belajar aja sebenarnya mudah gitu ya. Nah, nomor 2 saya belum tulis soalnya, kita balik ya. Nomor 2 sebentar ya kamera. Dibalik dulu. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa nih tadi? Nomor 2. Kita buat contohnya penjumlahan dan pengurangan lagi ya. Cuman dia bentuknya agak beda. Supaya lebih paham gitu. Bagi yang kurang paham, bagi yang sudah paham ya nggak apa-apa, lebih ditajemin lagi ya. Oke, 3x kurang 3. Ini diketahui ya, saya nggak tulis diketahui, tapi kalau udah begini pasti diketahui lah ya. Oke, nah gx-nya berapa tuh gx-nya? Oke, 4x plus 1. Nah, yang ditanya apa itu? Ditanya a, f plus g. Nah, saya bilang tadi kan penjumlahan dan pengurangan lagi ya, kita buat ya satu soal lagi ya. Habis itu nanti kita baru satu soal untuk pembagian dan perkalian ya. Oke, ini ditanya yang B juga. F dikurang G, oke, X. Nah, C-nya F kurang G. Ininya F kurang G, G 2 ya, iya 2. Nah, yang tadi kan dia yang F di penjumlahan ya, mencari nilai X-nya sudah ditentukan. Nah, yang ini yang pengurangan. Oke, yang kita kerjakan dengan cepat penyelesaian. Oke ya, A. Yuk, masukin yuk. Nah, F plus G. Nah, ini diingat ya teman-teman. Jangan waktu ujian nanti kan banyak, kalau pas ujian ketemu begini dia bingung. Ini sama dengan fx plus g x gitu. Kenapa? Karena pada saat ujian kadang-kadang memang kita sedikit error ya. Kalau nggak belajar malamnya. Kalau belajar mah enggak. Nah, kita masukin. Kok tahu sih Kak begitu? Ya pengalaman, karena saya juga begitu. Ya. 3x minus 3. Oke, plus G masukin 4x plus 1. Nah, udah tinggal diselesain. Yang sama mana? X kuadrat kan nggak ada ya temennya ya. Turunin langsung, nggak ada temennya kok. Oke, 3x dengan 4x berarti dijumlah. Aduh, bentar ya. Iya benar. 7x ya. Saya takut salah soalnya ya. Oke. Nah, kok nggak kuadrat sih kayak? Nah, ini nih. Dia ada anak ya. Dia walaupun dia udah SMA, kadang-kadang penjumlahan aljabar begini kadang-kadang kayak polinomial gitu kan. Masih bingung dia. Untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, misalnya ini 3x
plus 4x. Kadang-kadang pada saat ujian atau gimana lah ya, dia buat 7x kuadrat. Kenapa? Karena x-nya 2 gitu. Enggak ya. Nah, itu hanya berlaku di perkalian ya. Kalau di penjumlahan enggak begitu. Nah, jadi istilahnya 1 jeruk ditambah 3 jeruk bukan jadi 4 jeruk kuadrat gitu, atau ya gitulah ya, bukan jadi 4 jeruk kuadrat, ya tetap 4 jeruk aja gitu. Beda dengan perkalian gitu ya. Udah paham ya teman-teman maksud saya? Kenapa saya singgung seperti itu, karena ada beberapa anak ya udah SMA dia pun atau SMP, kadang-kadang dia penjumlahan dan perkalian untuk bentuk aljabar begini yang ada variabelnya maksudnya ya, agak itu kadang-kadang agak salah ya. Oke, kita lanjut Kak, cepet Kak ya. ya. Minus 3 plus 1 berapa tuh? Minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 artinya tinggal, kok ini minus 3, ini penjumlahan ya kan? Iya, minus 3 plus 1 tinggal minus 2. Hutang 2 dibayar 1 tinggal 2. Nah ini aja. Ini dia F plus G-nya. Sekarang yang B apa tuh? Oke, pengurangannya F dikurang G. Kok gini ya? Udah paham lah maksudnya. F dikurang G X. Oke. Nah ini sama dengan Fx dikurang Gx. Nah kita masukin lagi X-nya sama dengan X kuadrat plus 3X dikurang 3. Nah ingat ya yang saya bilang tadi yang nomor 1. Nah kalau di pengurangan kita buat dikurang, masukin dalam kurung yang Gx-nya. Gx-nya berapa? 4X plus 1. Nah 4x-nya ini kan dia positif kan, sementara dia pengurangan berarti dia 2 tanda. Jadi ditaruh di dalam kurung kayak gitu. Nah kita selesaiin dulu tandanya, berarti yang fx-nya turun dulu. X kuadrat plus 3x dikurang 3. Nah sekarang yang gx-nya kita selesaiin tandanya. Minus dengan positif jadi hasilnya minus 4x. Nah minus dengan positif hasilnya minus 1 gitu ya. Udah ya, paham ya teman-teman. Nah sekarang kalau sudah selesai tandanya, kita selesain langsung hasilnya. Di bawah masih bisa lah ya kelihatan. X kuadratnya nggak ada temennya, turunin 3 dikurang 4. Nah 3 dikurang 4 sama dengan berapa tuh? 3-nya kan positif kan. Nah 4-nya negatif, berarti yang dominan mana? Angka 4, berarti hasilnya minus 1x. Kalau 1 nggak perlu ditulis, berarti tulis langsung x gitu ya. Oke, nah habis itu apa tuh yang nggak ada variabelnya? Minus 3 dikurang 1 gitu kan. Utang 3, utang lagi 1, berarti jadi minus 4. Nah sudah selesai, ini dia hasilnya. Oke ya, sekarang yang C kita kerjakan. Di pengurangan dia ya, tentukan nilainya. Oke, X-nya udah ketemu ya, dia D ya. Ya dia 2 gitu maksudnya. Oke, C F kurang G 2 gitu kan. Udah, jadi sama dengan nomor 1 tadi, kita nggak perlu lagi masukin fx-nya dikurang gx-nya gitu ya. Karena f kurang g-nya kan udah ketemu tadi ya. Berapa itu? Masukin x kuadrat dikurang x dikurang 4. Oke. Nah, sama dengan x-nya itu berapa penggantinya? 2. Nah, kalau ada begini berarti dia pengganti x-nya di dalam kurung ini ya. 2 ini ya, angka 2 ya. Nah kita masukin berarti dia 2 dalam kurung dong, kuadrat gitu, dikurang 2 minus 4. Kok ini 2 aja Kak? Iya kan ini x nya cuman x doang, nggak ada kuadratnya gitu ya. Berarti 2 kuadrat sama dengan 4. 4 dikurang 2 dikurang 4. Wah minus nih hasilnya dong ya. 4 dikurang ini dengan ini aja sudah habis ya, berarti dia minus 2. Nah gitu dia, minus 2 hasilnya.
ini dengan ini. Jadi kalau ada pengurangan begini dengan angka yang sama, ini positif ini negatif, udah langsung aja coret begini gitu. Gak mau Kak mau satu-satu ya, ya boleh. 4 dikurang 2 sama dengan berapa? 2 dikurang 4 kan minus 2 kan, sama aja kan. Nah begitu ya. Oke, nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Kita balik lagi. Saya sebenarnya males pakai spidol begini ya, tulisannya gede. Saya kurang pintar nulis gede-gede. Oke, kita masuk ke perkalian. Tulis dulu perkalian sini. Perkalian. Oke. Diketahui samping sini sedikit ya. fx sama dengan 3x dikurang 4. Nah, gx-nya berapa? X plus 1. Oke. Gx sama dengan x plus 1. Oke, yang ditanya f dikali g x. Nah, oke. Nah, kalau begini ini artinya sama dengan fx sama dengan penjumlahan dan pengurangan ya, teman-teman. Dikali g x, fungsi f dengan fungsi g gitu ya. Oke, kita masukin 3x dikurang 4. Nah, karena dia perkalian, kita buat dalam kurung 22 ya. Kalau pengurangan tadi yang dalam kurungnya yang gx aja. Tapi kalau perkalian kita buat dalam kurung 22, x plus 1. Oke. Nah, siapa nih yang belum paham perkalian aljabar? Di video-video saya sebelumnya banyak ya untuk perkalian aljabar ya. Ada 2 cara malah. Nah, ada yang cara begini, biasanya kalau begini langsung gini aja, 3x dikali x. Ada yang pakai begini dia. Tapi anak-anak banyak yang suka dengan cara begini ya. Banyak sekali suka cara begini. Dia gini dia. 3x di sini minus 4. Nah, ini x sini 1 gitu. Nah, nanti kita coba ya, 3x kali x sama dengan berapa tuh? 3x kuadrat ya. Ya benar-benar 3x kuadrat. Nah kan langsung aja begini. Jadi dia teratur aja dari sini ke sini ke sini ke sini gitu. Oke ya, x dikali 1 sama dengan x. Oke, 1 dikali minus 4 sama dengan minus 4. 3x dikali minus 4 sama dengan minus 12x. Iya kan? Ya dong. Ini memang benar 4 ya? Iya kan, minus 4. Kok bener 4 ya? Jadi, tapi ini kok sampai 12 gitu ya? Aduh, atau ini bentar ya teman-teman ya. Sini harusnya 1 ya. Kok jadi hang ya saya ya. Padahal saya ngajarin begini, kenapa saya jadi itu ya. Ini sih benar sih, tapi kok kenapa ini harusnya 1 ya, ini 3x ya. Iya sih, sini harusnya ini kan 3x dengan 1, di satunya 4-nya minus 4-nya di sini. Udah nanti aja ini pakai begini, 3x dikali x sama dengan 3x kuadrat. Oke, 3x dikali 1 sama dengan plus 3x. Minus 4 dikali x. Nah, ini minus 4. Nah, ini di sini minus 4 harusnya. Aduh, saya yang bego nih. Ini sini 1 gitu kan. Jadi dia 3x dengan minus 4x dengan 1 gitu. Aduh, jadi ini dia minus 4x di sini. Ini enggak ada minus ya, 3x gitu. Oke, karena dijumlah nanti saya ulang ya. Ini dulu, nanti dilihat deh, pasti hasilnya sama gitu. Anak-anak lebih suka yang begini sih. Entah kenapa, mungkin karena saya lapar. Oke, sekarang 4
minus 4 dikali X sama dengan minus 4X. Oke, minus 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Nah, mana ini yang sama? Yang sama, yang kuadrat nggak ada, tinggal kita turunin. Sekarang 3X dikurang 4X sama dengan punya duit 3, belinya 4, berarti kurang 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis kan, berarti dia kurang X. Oke, dikurang 4. Nah ini dia, coba yang ini, saya nggak mau salah ya, udah saya ngajarin gitu kan, cara begini kok malah salah gitu ya, nggak mau saya. Nah saya harus ulang nih, nggak izin. yang salah kakak, kok kakak yang marah gitu kan. aduh, nggak mau, pokoknya nggak mau salah. 3X nih X gitu, ini minus 4 ya, minus 4 kan, di sini 1, pokoknya nggak mau, saya nggak mau salah ya. 3X dikali X sama dengan 3X kuadrat. Oke, X kali minus 4 sama dengan minus 4X. Minus 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Nah 3X kali 1 sama dengan 3X gitu. Nah ini yang kosong mana? Yang tengah kan, berarti yang atas sama bawah aja dijumlahin. Yang ini kan udah terisi dia gitu. Sekarang yang atas sama bawah aja. 3 ditambah minus 4 sama dengan minus 1X gitu. Karena 1 nggak perlu ditulis, jadi minus X. Nah sama kan dia. Kok saya salah nulisnya ya. Jadi dia kalau kotak ini, tabel begini, dia gini kan. Ini kan tadi awalnya gini ya, 3X kurang 4. X plus 1 kan. Nah, jadi tulis 3X-nya di sini. Nah, minus 4-nya di sini. Jadi dia silang gitu ya. Nah, sekarang X-nya di sini plus 1-nya di sini gitu. Jadi dia silang gitu, bentuk diagonal gitu ya. Karena dia kan perkalian. Perkalian bentuk kali kan begini, ya kan? Nah, jadi sesuai nah 3X dengan 4 gitu. Nah, gini kan. X dengan plus 1. Nah, gitu ya. Aduh, maafin saya ya. Kok bisa ya? Saya tulisnya salah penempatan. Aduh, sebenarnya saya sudah malu sih. Oke ya, ini udah ketemu ya perkalian ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sudah ya. Perkalian mau lagi Kak, satu lagi. Waduh. Oke deh, saya buatin soal. Ntar ya, saya pikirin dulu. Nah, ini tadi nomor berapa? Pokoknya perkalian lah ya. Nah, kita balik aja atau di sini aja. Sini aja lah ya. Kalau perkalian dia nggak panjang-panjang banget. Oke, nah kita garis aja begini. Nah, oke, kita buat satu soal lagi ya perkaliannya. Nah, diketahui f x agak beda sama ini ya. Ini x kuadrat aja. Nah, boleh Kak gitu? Boleh dong. Nah, supaya beda dia, kali aja ketemu soal begini di sekolah ya, ujian begini ya, pada saat perkalian. Gx-nya sama dengan 3x plus berapa ya, kita buat ya 4. Nah 4, aduh, oke ya. Nah perkalian yang ditanya f dikali g, tetap langsung aja ke fx dikali gx, nggak boleh ya sayang ya. Kenapa? Karena mungkin teman-temannya ada yang nonton VT kakak gitu kan, dia langsung dipercepat gitu langsung ke sini, nanti dia missing point gitu ya, gimana sih ngomongnya. Oke ya, g x k. Ini dia. Sekarang kita masukin x kuadrat dikali, nah kalau dikali kita buat dalam kurung dua-duanya kan, 3x plus 4. Oke, nah sekarang kita kalikan. Nah ini nih, ini kadang-kadang yang namanya kan jadi kubik ya. Ini kan dia 2x kuadrat dikali lagi dengan 3x, ada x-nya lagi di sini. Biasanya x dikali x jadi x kuadrat gitu kan. Ini x kuadrat dikali dengan 3x, jadi hasilnya berapa? Nah kalau yang begini nggak bisa pakai tabel begini ya, karena ini kan dia 4 gitu. Kalau ini kan cuma 1 dia kan. Oke, x kuadrat dikali 3x, perkalian ini ya, perkalian ya. Jadi hasilnya berapa? Ini kan ada angka 1, 3 kali 1 sama dengan 3. 3x kubik gitu, pangkat 3 gitu. Kok gitu Kak? Ini kan udah x kuadrat, sementara ini x pangkat 1 gitu. Nah, ingat eksponen, dasar yang sama,
3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 gitu misalnya kan. Ini kan pokoknya udah sama, dasarnya sama, berarti pangkatnya aja dijumlahin gitu. Jadi berapa nih? 3 pangkat 5. Nah ini juga begitu. Dia pangkat 1 kan nggak perlu ditulis, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, pinter ya. Oke, udah habis. Sekarang x kuadrat dikali 4. Berarti dia plus sama plus ya. 4x. Panas banget sih. 4x kuadrat. Nah, Kak kok kayaknya agak apa banget ya, kayaknya jarang ya dapat hasil ini. Ya memang jarang. Makanya saya buat yang jarang-jarang. Nanti kalau ketemu ujian begini udah gampang. Nah ini masih kita bisa faktorin ya, karena dia pangkatnya kubik ya. Pangkatnya kuadrat juga bisa difaktorin sih, cuman kan kalau dari tadi kan ada kayak gini, misalnya hasilnya begini saya nggak faktorin. Tapi kalau ini coba kita faktorkan ya. Oke, berarti ini kan dia namanya faktor, berarti ada 2 dalam kurung. Nah gitu dia. Bentar. Nah karena dia ada kode, enggak ya, ini ada dua suku aja yang ngapain 2 dalam kurung, berarti ini nggak perlu. Nah 1 aja ya. Oke, ini x pangkat 3, berarti di sini x pangkat 2. Nah, ini aja ya, ini coret aja ya, x pangkat 2. Nah x pangkat 2 kali berapa supaya 3x pangkat 3 gitu, kali berapa, kali 2x ini ya. Bentar ya teman-teman, itulah saya kalau bikin soalnya ini 1 kali dong harusnya ya. Oh iya, ini 3x ya. Nah benar-benar x kuadrat kali berapa supaya 3x pangkat 3 kali 3x gitu ya. X kuadrat kali berapa supaya 4x kuadrat kali 4, tandanya plus ya. Nah ini dia. Nah begini, ini hasil faktornya gitu ya. Ini dengan ini sama. Ini hasil faktornya gitu. Siapa tahu nanti kan gurunya suruh kalau ada hasil begini kan pangkat 3, nah coba faktorin gitu, begini ya caranya ya. Oke ya, udah clear ya sampai sini. Sekarang kita masuk ke pembagian ya. Pembagian 2 soal aja ya, sama dengan perkalian supaya paham ya teman-teman ya. Nah nomor 4-nya, nomor 4 kita masuk ke pembagian. Jadi semua udah ada ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, pembagian semudah ini ya, semudah ini. Pembagian juga mudah kok, sama semuanya. X kuadrat kurang 8. Nah itu tadi yang perkalian. Yang kedua saya itu baru bikin soal, karena sebenarnya saya buat soalnya itu yang di perkalian cuma 1 doang ya. Jadi kan tadi mendadak, makanya agak-agak ada errornya dikit. Gx nya sama dengan x. Bentar ya teman-teman. X minus 2 nih ya. Iya benar, minus 2. Kalau ini udah saya persiapin, yang tadi belum ya. Oke, yang ditanya F per G X. Nah kalau dia pembagian begini ya dia bentuknya. Nah ini sama dengan Fx bagi dengan Gx gitu ya. Dah kalau begini kita masukin yuk. X kuadrat dikurang 8 per X dikurang 2 gitu ya. Nah yang X kuadrat dikurang 8 ini bisa kita faktorin gak sih? Bisa dong, memang harus difaktorin dia dapatnya. Nah faktorin gini ya, X kuadrat berarti dia X dengan X gitu ya. Minus 8 berarti dia berapa tuh? Nah karena di sini ya di penyebutnya dia ada minus 2, kita buat dia di sini minus 2. Nah jadi gampang nanti dia. Ini minus berarti di sini positif. Kok gitu Kak? Kenapa nggak sama-sama minus? Nah kalau sama-sama minus nanti minus dikali minus hasilnya positif dong. Sementara di sini
minus kan. Oke, dia plus 4. Oke, kita masukin penyebutnya. X kurang 2. Nah, kalau begini kan udah gampang. Ini kan udah sama X dikurang 2 dengan X kurang 2. Tinggal kita coret aja. Nah, hasilnya berapa? X plus 4. Sudah ketemu. Nah, di pembagian saya ada 3 soal ya, atau 2 soal ya. Karena dia berbeda ya. Nah, ini hasilnya begini. Nanti yang kedua beda. Nah, kita buat di sampingnya aja. Jadi bisa di itu ya. Bisa di compare ya perbedaannya ya. Sengaja saya buat beda-beda. Jadi pada saat ujian itu nggak bingung ya. Kenapa nggak pakai soal yang sama? Beda aja. Nah, gini dia. Ini fx 5x, ya bener ya 5x, ya benar. Ya. fx-nya 5x. Nah, ini pakai koefisien ya. Tadi nggak ada koefisiennya. 5x dikurang 9x dikurang 2. Nah, gx-nya sama dengan 5x plus 1. Nah, gitu ya. Oke, bener nggak sih ini soal saya? Nah, saya tadi buru-buru. Nah, banyak cerita Kak, cepet Kak. Oke. X. Nah, sama dengan fx dibagi dengan gx. Oke, kita masukin nah. 5x dikurang 9x dikurang 2 bagi dengan 5x plus 1. Ya kan. Nah, kalau sudah begini, iya benar. Gini dia. Ini terbalik ya, tapi nggak apa-apa, gini juga boleh. Jadi hasilnya seperti ini. Maksud saya itu tadi dibalik dia gitu kan. Kalau ini kan dia yang tinggal, sisanya itu kan dia di pembilang. Maksud saya tadi ini yang soal ini sisanya dia di penyebut gitu. Jadi tahu perbedaannya gitu. Ini boleh nggak saya ganti? Ini jadi gx, ini jadi fx gitu. Apa sih kakak ini gitu kan. Ya udah, begini juga boleh. Sekarang, nah kalau sudah begini, yang ini kita faktorkan ya. Cara memfaktorkannya saya ada video saya ya, video saya sebelumnya memfaktorkan dengan koefisien begini kan kadang-kadang agak rumit ya. Ada koefisiennya, ada 5x-nya nih. Nah, cara gampangnya begini. Ada sih di video saya. 5x itu kan sama dengan 5x dikali x ya. Nah, minus 2 itu kan sama dengan minus 2 dikali 1, ya kan? Ya nggak sih? Ya dong, minus 2 kali 1 kan sama dengan minus 2. Oke, nah ini kita kalikan. 5x dikali minus 2 sama dengan minus 10x. Oke, x dikali 1 sama dengan x, ya kan? Nah, dijumlahin nih. Minus 10x ditambah 1, ini kan 1 ya, sama dengan berapa? Minus 9x. Nah, sama kan? Ini dengan ini udah sama kan? Nah, kalau sudah sama di sini udah gampang. Berarti ini kita satuin 5x. Nah, ini dia hasil faktornya 5x plus 1. Nah, x dengan minus 2. X minus 2. X kurang 2 gitu. Per 5x plus 1 gitu kan. Nah, ininya udah sama seperti tadi ya. Jadi hasilnya x dikurang 2 gitu ya. Oke, kalau memfaktorkan agak bingung, lihat aja video saya ya. Ada memfaktorkan, ada yang dengan koefisien begini, ada yang tanpa koefisien. Ini kuadrat ya, maaf ya teman-teman ya, ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Oke, 5x kuadrat minus 9x. Oke, ya, yang ini maksud saya tadi beda. Nah, kita buat yang satu lagi aja ya biar berbeda ya. Gimana sih Kak, kok salah-salah? Nggak salah sih, cuman itunya aja. Apa namanya? Harusnya gx saya buat fx gitu. Tapi nggak apa-apa lah, jadi soal pembagian
dengan cara yang sama, tapi kan ini beda ya. Ini dia kan X kuadrat dikurang 8, GX-nya X dikurang 2. Nah, kalau yang ini dia bentuk aljabarnya 5X kuadrat kurang 9X kurang 2, GX-nya begitu kan, beda juga ya. Nah, satu lagi ya. Kita buat pembagiannya. Jadi 3 ya apanya ya. Nah, sekarang pembagiannya Fx sama dengan berapa ya, kira-kira kita buat ya. Nah, ini saya buat sekarang aja nih. Kenapa? Supaya tahu bedanya. Nah, kita buat plus-plus aja ya biar mudah ya. Yang penting kan caranya tadi udah paham ya teman-teman ya. Oke, yang ditanya F plus G X sama dengan Fx plus Gx minus apa sih, bagi, itulah kalau udah itu. Fx nya kita masukin X plus 5 per X kuadrat plus 8X plus 15. Oke. Nah, yang bawah kita faktorkan ya teman-teman ya. Kalau tanpa koefisien di depan gini udah paham aja dong ya. Ini kan 15 ini berapa kali berapa? Hasilnya 15. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 8. Karena dia sama-sama positif, berarti nah kita tulis dulu ya. X plus 5. Nah, ini hasil pemfaktorannya ya. Kita buat dulu kurungnya. Karena dia sama-sama positif, kita buat dulu X-nya. X-nya ini plus dong. Dia kan semua positif. Nah, ini saya cari yang gampang ya. 15 berapa kali berapa supaya 15? 3 dikali 5. 3 kali 5, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi kan udah oke ya. Berarti ini 3, ini 5. Jadi memfaktorkan itu gampang sekali teman-teman. Cara memfaktorkannya. Ini suku ketiga itu hasil perkalian. Nah, suku kedua hasil penjumlahan. Itu aja diingat ya. Sama tadi yang ada koefisiennya juga begitu. Cuman kalau ada koefisiennya diperhatikan koefisiennya berapa begitu ya. Nah, kalau sudah begini udah mudah kan teman-teman. X plus 5 mana ini yang sama? Sama kan dengan penyebutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi beda hasilnya. Kalau soalnya tadi sih tetap beda ya. Nah, di sini kan dia X plus 3-nya ini. X plus 3 ini kan dia di penyebut ya. Iya kan? Berarti pembilangnya harus 1. Ini kan 1 ya. X plus 5 dibagi X bagi X plus 5 kan sama dengan 1. Berarti dia 1 per X plus 3 gitu. Ini dia maksud saya kalau di pembagian itu beda hasilnya. Kalau soalnya kan tetap saya buat beda-beda gitu ya. Udah paham ya teman-teman? Nah, ini aljabar fungsi cuman berapa soal tapi makan waktu. Kenapa? Karena menjelaskan gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman pada saat ujian itu udah nggak makan waktu banyak lagi. Kalau sudah paham ya. Nah, yang mana belum paham tulis di komen ya teman-teman. Nanti saya kalau mau diulang atau saya buat soal yang baru lagi ya. Jadi untuk aljabar fungsinya, operation of function, bahasa Inggris udah lengkap ya. Penjumlahan sudah, pengurangan juga sudah, perkalian sudah, pembagian juga sudah. Oke ya. Ini dia. Nah, untuk adik-adik yang SMP untuk menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi udah ada ya. Kelas 10 juga di SMA udah ada ya rumus apa ya? Menentukan nilai fungsi ada, pasti ada dong, SMP aja ada gitu kan. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Nah, video saya selanjutnya fungsi juga sih. Tapi sebelum fungsi ada yang lain dulu. Yang masuk ke operasi hitung ya. Operasi hitung pecahan. Oke ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jadi kita temenan gitu ya. Kalau ada soal misalnya yang bikin puyeng gitu kan. Tulis aja di komen, Kak bisa nggak ngerjain ini? Nggak masalah. Kalau saya bisa, saya kerjakan. Kalau saya nggak bisa, tetap saya usahakan. Tapi kalau nggak bisa juga, ya mau bilang apa ya kan? Aduh, oke ya teman-teman. Terima kasih ya. Saya minta maaf yang tadi itu ya. Yang mana tuh ya? Aduh,
Saya ngajarkan begitu kok, saya yang salah. Ini yang di perkalian ini ya, perkalian aljabar. Ini saya di short saya ada nih ya, perkalian aljabar ini. Karena banyak orang yang kadang-kadang nggak suka yang main-main begini ya, gini gitu kan. Ada yang lebih suka dengan cara begini gitu, simple gitu. Ingat ya, tanda X gini artinya kan tanda kali. Jadi pasangannya yang ini 3X-nya di sini, berarti minus 4-nya di bawah gini, diagonal gitu. Jangan kayak saya tadi jadi salah. Aduh, malu sih sebenarnya, tapi ya maklum ya, saya juga manusia. Terima kasih teman-teman.